Disiarkan langsung dari studio Rasika FM Pekalongan. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Info seputar kita yang sedang viral, guyonan segar, dan lagu-lagu hits terangkum dalam Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Ngobras, ngobrol asik di Rasika. Dan Ngobras hari ini spesial, kita bersama Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet. Dan tentu bersama saya Jamil Suka-Suka. Enggak seperti biasanya di studio kita langsung silaturahmi di Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet atau Rumah Sakit Junet. Dan kali ini temanya kapan harus periksa hamil. Dan tentu bersama yang terhormat Bapak Dr. Himawan SPOG. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Alhamdulillah, subhanallah. Senyumnya Pak Dokter itu langsung menyembuhkan, langsung memberikan semangat untuk segera cepat melahirkan dengan sehat, aman. Jangan. Kalau segera melahirkan nanti kecepatan lahirannya. Sesuai jadwal aja. Iya. Sesuai jadwal aja. Sesuai jadwal ya. Oh, kecepatan nanti malah prematur Pak. Betul, ya. Ya. Pak Dokter Himawan, ini alhamdulillah bisa ketemu Bapak dan subhanallah luar biasa. Kayak saya itu juga kepingin kayak bapak saya, pengen jadi dokter kandungan. Bapak saya dulu pengen jadi dokter kandungan, saya juga pengen, tapi belum dokter bapak saya, cuma pengen tapi nggak kesampaian. Karena untuk jadi dokter itu kan katanya sulit banget Pak ya. Almarhum bapak saya juga pengen jadi dokter kandungan. Beliau itu sebelum jadi dokter, setelah jadi dokter umum, beliau sudah sempat di Pekalongan, kemudian bersama-sama dengan Kabupaten Pekalongan mendirikan Rumah Sakit Umum Keraton dulu. Oh, ya, cikal bakalnya dulu. Betul, Bapak kemudian setelah pensiun dari Keraton pindah ke mendirikan Rumah Sakit Islam Pekajangan itu. Lalu kemudian setelah itu beliau nyuruh saya jadi SPOG, ternyata memang beliau pengen jadi dokter kandungan dari dulu. Ini berarti meneruskan cita-cita dari almarhum Bapak ya. Jadi alhamdulillah ada penerusnya kesampaian. Dari putra berapa Pak dari almarhum Bapak? Nomor satu. Satu-satunya? Adik saya perempuan, jadi yang diminta jadi dokter kandungan saya sendiri. Oh iya. Ya, dan kawan Rasika, ini di media sosial sesuai dengan tema kita kapan harus periksa hamil, di medsos Rasika dan di medsos Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet juga udah masuk beberapa pertanyaan karena temanya menarik ini, terutama bagi ibu-ibu. Kapan harus periksa hamil? Enggak harus nunggu suami. Kadang ada suami yang siaga, siap antar jaga, tapi kalau suaminya luar kota ya inisiatif untuk datang rutin demi kesehatan dirinya dan tentu bayinya. Nah ini ada yang udah masuk ini di Facebooknya Rumah Sakit Zaki Junet Pak. Assalamualaikum Dokter Him. Waalaikumsalam. Saya Ibu Rustianti dari Comal, Pemalang ini. Ya. Dulu saya pasien Dokter Himawan saat lahiran anak ke-1, Ibu Rustianti. Masih inget nggak Pak kira-kira? Oh, pasiennya banyak banget Pak ya. Comal banyak Comal banyak juga ya. Iya, ini Pak Dokter, saya sudah lepas KB suntik itu sudah 3 tahun dan baru 7 bulan ini haid, sampai 1,5 bulan yang lalu tidak haid. Dan saat saya periksa di Ibu Bidan, saya dinyatakan hamil dengan tes air seni. Tetapi saat saya periksa di USG 8 hari yang lalu belum terlihat bakal janinnya. Kira-kira saya ini hamil atau tidak Pak Dokter? Terima kasih dari Antian Sahlu. Ya, akan saya jawab. Sebetulnya memastikan kehamilan itu memang akurat dengan menggunakan USG. Karena dengan tes kehamilan yang sekarang banyak dijual di apotek dan dijual umum, itu banyak orang yang melakukan pemeriksaannya tidak sesuai, kalau bahasa dokternya tidak lege artis, tidak sesuai dengan kaidah yang seharusnya diperiksakan. Misalnya bisa meleset juga Pak ya? Apa? Bisa meleset juga? Iya. Jadi false positif bisa jadi, false negatif juga bisa, artinya positif palsu maupun negatif palsu itu bisa jadi. Nah, yang harus diperiksakan sebetulnya kalau memang mau menggunakan tes kehamilan itu, yang pertama kali adalah
yang dipakai buat menampung urin harus steril. Oh harus steril. Oh ada syarat-syaratnya Pak ya, nggak steril sembarangan. Supaya lebih mudah, itu ya direbus dulu. Ini kan nggak pernah kayak gitu. Yo sak wadah-wadahnya sih bekas wadah sabun, ya, bekas wadah apapun lah ya. Apapun ya. Bekas aqua gitu misalnya ya. Jadi harus steril. Itu yang pertama itu. Yang kedua, urin pagi dan urin tengah. Urin pagi itu artinya bangun tidur. Itu yang pertama kali pipis itu yang dipakai. Oh. Dan urin tengah, Pak. Urin tengah maksudnya? Urin tengah itu artinya saat dia misalnya pipis durasinya 10 detik misalnya. 1-2 detik pertama jangan diambil. Yang berikutnya baru diambil di tengah-tengah. Oh, itu namanya urin tengah. Iya, nah iya, ini iya. tidak pernah ada sosialisasi menggunakan tes kehamilan yang benar. Mereka cuma menjual tapi tidak menyampaikan. Iya. Ini yang menyebabkan false positif begitu banyak sekali kasus-kasus seperti ini. Maka kalau memastikan soal kehamilan, ya saran saya kalau belum kelihatan kantong harus diulang lagi 2 minggu lagi. Wah ini kawan Rasika ini ilmu baru nih ya. Jadi jangan sekedar tes pakai alat kehamilan yang dijual bebas, tapi harus pastikan tes ke Dokter Himawan yang ada di rumah sakit. Manapun lah. Ya, karena ilmu yang memberikan pencerahan kan Bapak ini ya. Artinya, oh ternyata ada aturannya, tempatnya harus steril, harus direbus dulu. Kemudian air seninya tuh yang pagi hari, yang pas tengah. Kadang orang nggak tahu sembarangan Pak, siang atau sore pipisnya. Jadi pas pagi hari. Pertama kali Pak ya. 4 kali gitu ya. Pertama kali keluar. Pertama kali bangun tidur pagi-pagi itu ya. Nah, saya tambahin sekalian. Lalu kapan sih seharusnya pemeriksaan USG yang harus dilakukan? Ya. Kalau saya tidak terlalu setuju dengan yang setiap bulan harus USG. Saya tidak terlalu setuju. Kenapa? Karena bagi saya sebetulnya informasi yang paling penting adalah satu, apabila sudah terlambat 2 minggu. Ini adalah USG pertama kali. Kalau terlambat 2 minggu. Ya, 2 minggu terlambat silakan USG. Kalau memang ada kehamilan kita lanjutkan, tidak ada kehamilan ya kita pikirkan lebih lanjut. Yang pertama itu. Yang kedua, 5 bulan kehamilan, yang ketiga 7 bulan kehamilan, dan yang terakhir adalah menjelang 9 bulan. Masing-masing punya niat nih. 5 bulan itu memperlihatkan bocah ini sakjane kegedean kecilian apa cukup gitu. 7 bulan itu kepala sudah harus di bawah kalau udah pengen normal. Gitu. Oh iya. 9 bulan kira-kira bisa normal enggak gitu. Jadi 4 kali ini. Usia 2 bulan, 5 7, 9, enggak usah banyak-banyak segitu aja. Oh iya. Enggak usah setiap bulan. Setiap bulan urusannya berbeda aja. Ah iya, berarti nanti yang kalau melahirkan di rumah sakit yang udah. Gitu. Ya, oke. Ini ada lagi Pak dari IG-nya Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junaid Starlek _11 IG. Assalamualaikum dokter, saya wanita usia 39 tahun. Oke. Dan sudah menikah 8 tahun dan sampai saat ini belum mempunyai anak yang hidup. Oh berarti keguguran ya? Sudah pernah hamil berarti ya? Iya sudah pernah hamil. Saya 2 kali hamil dan selalu keguguran di umur kehamilan 4 bulan. Yang ingin saya tanyakan, adakah obat atau pemeriksaan yang harus saya lakukan agar tidak keguguran lagi? Soalnya saat ini saya hamil 2 bulan, ini trauma nih dok. Ya. Kalau sudah hamil, ya mau tidak ada yang bisa kita lakukan karena obat-obat untuk mengurangi risiko keguguran itu tidak bisa diberikan saat hamil. Ya, jadi ya mau tidak mau kita harus tunggu. Ya, harus tunggu. Ada mungkin biar tidak keguguran itu caranya gimana? Kalau ditanya asupan biar gizi tidak atau apa? Keguguran, sebetulnya begini. Wanita hamil itu sampai usia 4 bulan tidak perlu makan, tidak perlu minum buat janin. Oh gitu. Baru lagi mungkin. Jadi begini, kalau saya gambarkan, jenengan pernah tahu endok ayam? Endok ayam, bentuknya telur, kayak apa sih telur Pak? Ayam gitu ya? Iya. Yang jadi ayam apanya? Yang jadi ayam itunya kuningnya kali Pak. Itulah, itu semua orang pasti ya pertama kali ketemu saya pasti akan bilang kuningnya. Padahal kuning ini adalah makanan si ayam yang selama 20 sampai 21 hari di ngerami itu nggak dikasih makan loh. Lah, yang jadi ayam adalah titik di tengah kuning itu. Oh iya. Maka sampai usia 20 hari di dalam telur, si ayam tidak punya kewajiban untuk ngasih makan ke dalam telur itu. Sudah ada. Karena sudah ada kuning telurnya. Gitu. Nah, wanita hamil
itu mereka juga punya kuning telur saat dia hamil di dalam rahim itu. Selama usia Sehingga berapa? si janin makan kuning telur itu dari usia 0 sampai 4 bulan. Oh. Maka dari 0 sampai 4 bulan si ibu tidak punya kewajiban untuk ndulang anak. Iya, kadang ada Setelah yang 4 bulan baru ibunya makan, anaknya makan. Nah, ini ilmu lagi nih luar biasa nih Pak Dokter Himawan. Masalahnya adalah efek kuning telur atau yolksak bahasa kedokterannya. Efek kuning telur di rahim terhadap ibunya adalah mual. Jadi kalau kita berlogika, semakin mual ibunya, berarti kuning telurnya semakin gede. Oh. Berarti untuk janin semakin baik. Oh iya, kalau mualnya tuh malah kalau pas ngaca mual. Ngaca mual. Yang salah kacanya atau wajah saya? Ya, tapi nanti kita lanjutkan lagi ya Pak Dokter Himawan. Ya, tetap di Ngobras, ngobrol asik di Rasika. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ya, kawan Rasika, kita masih bersama Dr. Himawan BSPOG. Ini dokter spesialis kandungan dan kebidanan yang ada di Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet. Dan kalau pengen menghubungi, ketemu langsung, konsultasi, kawan Rasika bisa datang nih, buka prakteknya itu setiap Senin sampai dengan Kamis jam 11 siang. Dan untuk Jumat, habis Jumatan jam 2 siang. Jadi nanti bisa konsultasi langsung. Kalau sekarang kan lewat Rasika, dan kalau ketemu langsung, tatap muka langsung tuh, oh beliau ini orangnya asik ternyata. Biasanya kan dokter banyak diemnya, nih ternyata beliau ini orangnya ramah, murah senyum. Karena memang itu ya dok, standar dari kedokteran itu harus semuanya, tenaga medisnya sampai yang ada di lingkungan Rumah Sakit Haji Ahmad Junet itu wajib tersenyum atau gimana ini? Atau bawaan aja nih, kalau dokter kayaknya bawaan. Bagaimanapun rumah sakit selain menjual pengobatan ya artinya, tapi lebih ke arah jual jasa kalau menurut saya. Jual jasa itu yang dijual adalah senyum. Yang pertama itu dulu. Yeah, jadi di samping itu nanti yang berikutnya menyusul seperti standar aturan dari rumah sakit atau prosedur dari rumah sakit. Tapi menjual senyum itu bukan hal mudah. Maka memang kami di RSH Zaki Junet memang diwajibkan untuk selalu senyum kepada pasien, selalu senyum kepada orang gitu. Harapannya supaya ya bagaimanapun orang tidak akan pernah pengen datang ke rumah sakit. Tapi andai kata terpaksa ke rumah sakit, maka pilihan salah satu yang paling mungkin yang dicari pasti yang murah senyum lah pasti. Kira-kira gitu kan. Iya, dan orang yang tersenyum itu tanda bahagia. Dan bahagia itu kalau kita bisa bersyukur, dan lewat senyum itu terlihat. Ya kan? Tapi kadang ada orang yang senyumnya juga kadang ya karena tugas, tapi lebih kalau ke jiwa atau ke hati itu lebih terasa ya ekspresi gesturnya ya dok ya. Oke, dan kawan Rasika, kita balik lagi ke media sosialnya Rasika dan juga Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet yang udah kita rangkum. Yang nanya lagi ini ada lagi nih dok dari Ilalang 03_ Facebook. Selamat pagi dok, saya tidak berhubungan badan, namun cairan laki-laki mungkin menempel pada vagina saya. Setelah 2 minggu kemudian saya ada jadwal menstruasi tanggal 15, telat 1 hari. Saat tanggal 16 saya keluar darah seperti menstruasi, namun warna mens dan volumenya pun berbeda. Menstruasi saya berlangsung hanya 4 hari, biasanya tuh 6-7 hari dok. Apakah ini merupakan bercak darah akibat pembuahan atau menstruasi ya dok? Ya, kalau seperti ini jawaban yang paling simpel adalah tunggu 2 minggu lalu USG aja. Itu paling simpel. Sekali lagi. Paling simpel gimana? Tunggu 2 minggu lalu USG.
Sudah. Apabila 2 minggu, apabila ternyata memang betul itu adalah produk kehamilan yang ada, 2 minggu pasti kelihatan dengan USG. Dengan USG ya, tunggu 2 minggu dan harus USG saja gitu. Itu memastikan saja. Tapi kalau dengan USG ternyata kok rahimnya kecil, artinya berarti tidak ada pembesaran rahim, tidak ada tanda kantong hamil di dalamnya, berarti dia tidak hamil. Iya, dan mungkin sebelum 2 minggu biar nggak kelamaan, kawan Rasika bisa konsultasi langsung datang ke Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet, bisa ketemu Pak Dr. Himawan yang buka prakteknya tadi ya, hari Senin sampai dengan Kamis jam 11 siang. Kemudian hari Jumat jam 2 siang. 2 siang. Ya, Din, ada lagi nih Pak. Ini nonem nih ya. Kayak orang lagi itu apa beramal itu biasanya hamba Allah atau nonem. Nah, ini mungkin dia agak malu juga mungkin ya ada. Ini Dok, saya kan tes pack di pagi hari. Hasilnya negatif. Terus saya diem aja pas saya lihat sore itu tes packnya kok nampak garis 2 Dok. Kira-kira hamil atau enggak? Akurat atau tidak? Saya udah telat men 2 bulan terakhir, men itu tanggal 2 April. Terima kasih Dok. Ya, oke. Begini sebetulnya, tes pack pada apapun, termasuk tes kehamilan, kemudian tes pada misalnya COVID-19 gitu ya, packnya yang untuk dipakai buat tes, itu tidak boleh disimpan. Kenapa? Karena garis 2, garis 1 pada tes pack misalnya, baik itu tes pack kehamilan maupun COVID misalnya, ditunggu 24 jam bisa bergaris 2. Karena memang yang harus diperiksa itu adalah setengah jam dari pemeriksaan, sudah itu saja. Oh, setengah jam dari pemeriksaan. Setelah itu buang. Oh, karena bisa ada perubahan suhu atau apa terus berubah. Ya, betul. Bagaimanapun kelembapan udara dan segala macam itu berpengaruh berdasar terhadap pemeriksaan itu. Ya, jadi itu yang berpengaruh. Jadi kalau mau ditanya itu akurat apa tidak, jawabannya kalau sudah lebih dari 5-6 jam ya sudah tidak akurat. Sudah tidak akurat. Wah, ini kalau misalnya kawan Rasika yang wanita yang baru hamil ya kan ragu, emang paling mantep tuh, paling enak tuh datang langsung ketemu Bapak Dr. Himawan, penjelasannya lebih komplit, lebih detail. Makanya bisa datang pas prakteknya beliau itu hari Senin sampai dengan Kamis itu jam 11 siang, kemudian hari Jumat setelah Jumatan jam 2 siang. Jadi lebih detail. Atau nanti bisa telepon via WA-nya bisa juga Pak ya? Oh, silahkan di WA rumah sakit sudah ada aja. Ya, tapi mending pas jadwalnya ada ketemu langsung sama Bapak. Ya, ini ada lagi dari Makfiroh Pak. Terakhir haid saya itu tanggal 25 Februari 2022. Sampai sekarang belum haid. 15 Juni saya ke bidan, katanya saya hamil. Dan sekarang usianya 4 bulan. Tapi kenapa saat tadi tanggal 20 Juni 2022 saya tes negatif Dok. Saya panik tapi tidak berani periksa Dok, dari Ibu Makfiroh. Gimana? Pemeriksaan kehamilan sekali lagi gold standarnya atau standar paling dianggap meyakinkan USG jelas. Maka kalau tadi disebutkan di situ ceritanya belum menyebutkan mengenai sudah pernah di USG, maka kehamilan ini belum bisa dipastikan. Iya, jangan-jangan kekenyangan terus perutnya. Yang paling sering akurat yang itu paling sering USG. itu adalah seorang ibu yang ini mungkin bukan kehamilan pertama, pasca penggunaan KB suntik, sudah lama tidak berhenti suntik tapi lama terus tidak menstruasi gitu, baru awal-awal menstruasi tidak teratur, ini yang bikin kadang-kadang bingung. Maka gold standar untuk pemeriksaan kehamilan adalah USG. Silakan USG aja. Ya, nah kawan Rasika, akhirnya kita biar yakin, nggak bertanya-tanya, nggak panik, nggak gelisah, ya harus USG itu yang akurat. Dan sekali lagi kalau pengen konsultasi langsung biar lebih ayem, lebih tenang ya kan, dan untuk menjaga kondisi ibu saat hamil ya bisa langsung konsultasi ke Bapak Dr. Himawan hari-hari Senin sampai dengan Kamis jam 11 siang atau hari Jumat setelah Jumatan jam 2 siang. Oke kawan Rasika, nanti kita lanjutkan lagi tetap di Ngobras, ngobrol asik di Rasika.
Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ya, masih di Ngobras, ngobrol asik di Rasika. Kita bincang sehat bersama Dr. Himawan SPOG dan temanya kapan harus periksa hamil. Ya, jangan kayak kospros kapan-kapan. Jadi harus teratur, harus jelas karena demi kesehatan ibu dan bayi dan keharmonisan rumah tangga. Nanti kalau sampai ada apa-apa kan malah rumah tangga, kamu nggak bisa menjaga janin, aku cari lagi. Enggak, jangan sampai lah, ini cuma bercanda aja. Ya, kembali lagi ke Dr. Himawan. Kita tentunya bincang sehat ini bersama Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junaid dan bersama Bapak Dr. Himawan yang kalau kawan Rasika mau datang untuk konsultasi, sekali lagi kita informasikan Senin sampai dengan Kamis jam 11 siang. Kemudian untuk hari Jumat setelah Jumatan jam 2 siang beliau siap dan ada di rumah sakit untuk kawan Rasika yang mau konsultasi. Ya, dan Dok dilanjut lagi Dok. Selamat pagi Dok. Saya ingin bertanya Dok, ini pas tanggal 13 Mei 2022 saya ini tes pack hasilnya positif. Lalu saya USG, janin belum terlihat karena perkiraan hamil masih 2 minggu. Sorry, maaf. Musiknya anak saya bisa joget-joget ini Dok. Ya, setelah itu saya lanjutkan ya Dok ya. Setelah itu saya kembali lagi USG dan kantung janin sudah mulai terlihat 5 minggu. Tapi setelah saya minum vitamin dari dokter, kenapa flek terus yang keluar ya Dok selama 2 minggu? Sebelum itu saya juga pernah flek selama 2 hari pada saat USG pertama. Kata dokter, kamu hamil kantung janinnya sudah terlihat, tapi karena ngeflek terus menerus, saya kembali lagi USG di usia kehamilan 6 minggu ke dokter yang berbeda Dok. Dan setelah USG kantung janin ada, tapi janinnya tidak terlihat. Dan saya disuruh kembali 2 minggu lagi supaya memastikan. Setelah 2 minggu kemudian saya kembali lagi dan kehamilan sudah menginjak 8 minggu. Tapi janin tidak terlihat, tapi kantung janin semakin membesar. Dokter belum bisa mengambil kesimpulan apakah sebelumnya saya ngeflek itu keguguran atau tidak. Dan saya disuruh kembali lagi setelah 2 minggu untuk lebih jelasnya. Apakah saya harus kuret Dok? Iya. Ini sebetulnya andai kata yang tadi saya sampaikan itu sudah didengar sebelumnya sama Ibu tadi barusan, mungkin nggak terlalu bingung sebetulnya. Jadi kenapa sih saya meminta untuk USG itu di usia 2 bulan atau 8 minggu? Artinya kalau tadi disampaikan tadi 6 minggu harus nunggu 2 minggu lagi baru di USG ulang gitu, itu pertimbangannya kenapa seperti itu? Karena kalau usia 6 minggu baru terlihat kantong. Di usia 8 minggu itu kantong bisa ada 2 kemungkinan. Di dalamnya ada janin, termasuk yolk-sac tadi yang sudah saya sampaikan, dan kantong tok tanpa janin. Gitu. Kantong tanpa isi nih Pak. Ya betul. Ya kira-kira begitu. Sehingga kalau kantong dengan janin dan termasuk dengan yolk-sac, ya berarti itu dia hamil dengan baik. Tapi kalau ini namanya kosong, kantong hamil kosong, atau kalau disebut bahasa medisnya adalah blighted ovum, gitu. Jadi hamil dengan ovum yang kosong, gitu. Nah, apa sih ciri-cirinya sebetulnya? 1, hamil dengan kantong dan janin plus yolk-sac atau kuning telur, itu pasti mual. Yang ini karena tidak ada kuning telurnya, ya tidak mual. Dan tidak bisa jadi janin karena kosong tadi. Karena kosong itu. Oh, tapi kantongnya terbentuk. Kantongnya terbentuk, kehamilannya ada, dites ya positif. Tapi nek basa Jawa itu kalau ibarat saya bilang endok, itu endok wukang, Pak. Endok apa? Endok wukang, endok kuwuk. Endok kuwuk gitu. ya, endok kuwuk itu apa-apain ya enggak akan pernah netes. Dingkeremi berbagai macam dengan itu tadi. Gitu.
Sebetulnya relatif Tapi sama. tesnya itu kelihatan hamil gitu Yo, ya. sama dengan Sama. Ndokuwo tuh ya ndok. Dok, oh iya. Gitu. Iya. Jadi ini pun hamil hanya janinnya tidak berkembang. Tidak berkembang. Nah sebetulnya apabila sonografer atau dokter yang melakukan USG atau sonografi itu menggunakan USG yang cukup baik kualitasnya, usia 8 minggu seharusnya sudah bisa menentukan ada janin atau tidak. Ada, lanjutkan, tidak, kuret. Oh ya, jadi harus periksa USG tadi Ya, untuk betul. memastikan. Ya, gitu. Jangan nggak periksa nanti, waduh, nggak jadi ya, malah repot. jadi maka itu tadi Jadi saya keputusannya apa setelah 8 minggu 8 atau minggu? 2 bulan USG lah. USG. Ada janin berarti akan kelihatan juga detak jantungnya. Kalau tidak ada berarti cuma kantong tok. Kalau ada janin kita lanjutkan, kalau tidak ada ya kuret. Kuret. Gitu. Tapi setelah kuret itu terus berapa waktu nanti bisa hamil, Dok? Kalau ditanya berapa waktu bisa hamil, sebetulnya setelah si yang dikuret itu kurang lebih 1 bulan ke depan, 1,5 bulan ke depan menstruasi, maka dia siap untuk hamil lagi. Oh, ya, jadi yang udah pernah kuret nih kawan Rasika, jangan khawatir. Ya. Jadi setelah sebulan lebih, insya Allah bisa hamil lagi. Kemudian Gambarannya seperti ini. Ayam itu bertelur, ada yang bagus, ada yang wukang, ada kuwo. ayam kuwo, ndok kuwo itu. Manusia pun bertelur sama. Kalau ayam bertelur sekali telur keluar banyak, manusia itu setiap kali itu hanya 1 bulan sekali. Kalau tidak dibuahi keluar jadi menstruasi. 1 bulan sekali keluar jadi menstruasi. Kalau yang kualitasnya bagus kena sperma ya jadi anak. Tapi kalau yang tidak bagus kena sperma ya sama dengan yang kuwo tadi. Jadi menstruasi. Betul. Enggak, jadi hamil, tapi kantong kosong saja. Karena telurnya dari awal sudah jelek. Iya. Itu. Oh, nah, ciri khas telur yang bagus adalah kalau hamil mual pasti di awal bulan. Itu kuncinya. Ya, ini kawan Rasika, ini ternyata luar biasa ya manfaatnya gabung di ngobrol asik di Rasika, bincang sehat bersama Dokter Himawan ini kita akan tahu banyak. Tapi kalau kita pengen lebih detail ya otomatis mau nggak mau kita harus datang langsung konsultasi pas beliau praktek dari hari Senin sampai dengan Kamis jam 11 siang dan hari Jumat jam 2 siang. Dan ini Pak Dokter Himawan mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan kepada kawan Rasika atau ibu-ibu mungkin yang lagi gelisah saat hamil atau kepingin hamil itu silahkan Dok. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa kapan sih harus USG, yaitu usia 2 bulan kehamilan, 5, 7 dan menjelang 9. Yang pertama itu. Yang kedua, wanita hamil itu yang benar adalah hindari aktivitas. Maka tidak benar apabila wanita hamil pagi-pagi tidak boleh tidur, bahkan disuruh jalan-jalan, ini tidak boleh. Karena sebetulnya jalan-jalan yang dimaksud adalah memicu kontraksi. Sehingga jalan-jalan itu dilakukan pada menjelang 9 bulan kalau sudah mau lahiran, itu yang betul. Ilmu lagi. Yang berikutnya lagi bahwa kalau wanita hamil yang harus dihindari itu tadi selain jalan-jalan satu, yang kedua sperma, yang ketiga buah nanas. Buah nanas, ya. 2 hal ini, sperma dan buah nanas mengandung satu hormon atau hormon prostaglandin namanya, yang bisa membuat kontraksi janin, kontraksi rahim. Sehingga selama kehamilan belum butuh kontraksi, maka 3 hal ini tidak boleh dilakukan. Aktivitas terlalu banyak, sperma sama nanas. Maka kalau mau aktivitas ya jangan banyak-banyak. Kalau mau hubungan ya spermanya jangan sampai masuk. Kalau makan buah apapun yang penting aja nanas. Ini ilmu juga buat saya. Beda setelah 9 bulan sudah dinyatakan bagus, sudah masuk panggul, siap untuk normal, maka saat itulah 3 hal yang tadinya dilarang menjadi anjuran. Luar biasa ya. Supaya silahkan berhubungan terus, spermanya masuk, silahkan aktivitas banyak, silahkan makan nanas biar lahir. Ini sebelum itu ojo sik engko ndak lahir gitu. Luar biasa. Itu saja yang harus dijaga. Soal makan, jangan memaksakan diri makan pada usia 0 sampai 4 bulan karena sebetulnya janin tidak butuh makan. Maka andai kata ditanya, saya kalau lagi hamil boleh puasa apa tidak? Jawaban saya adalah sebelum 4 bulan monggo mau puasa 40 dino ya apa-apa.
Tapi setelah 4 bulan dia puasa, anaknya enggak makan. Wah, ini yang penting. Alhamdulillah. Jadi kalau di atas 4 bulan jangan pernah berani puasa buat diri sendiri, karena artinya dia ngajak puasa anak yang belum lahir. Ini gitu. Ilmu nih kawan Rasika. Alhamdulillah subhanallah. Saya juga makin paham. Nanti ketika saya bincang-bincang dengan para wanita atau yang rumah tangga, di antaranya saya menyebarkan ilmu ini Pak ya, karena ilmu yang bermanfaat itu suatu saat di akhirat nanti akan jadi bekal kita menuju surga. Terima kasih Pak Dr. Himawan, luar biasa ilmunya kawan Rasika. Aduh, harusnya banyak yang harus kita kulik, tapi kalau kawan Rasika penasaran, pengen detail, intent, tanya pokoknya sedetail-detailnya, kalau ini kan waktunya terbatas. Makanya kawan Rasika kalau mau datang ke Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet, ketemu Bapak Dr. Himawan, ini beliau buka prakteknya setiap hari Senin sampai dengan Kamis jam 11 siang. Kemudian Jumat jam 2 siang. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Dr. Himawan, luar biasa penjelasannya, pencerahannya. Saya laki-laki juga akhirnya tahu. Ini kawan Rasika yang nyimak juga laki-laki, mungkin bisa ngabarkan kepada calon ke istrinya atau calonnya suatu saat nanti ini ilmu. Tapi kalau lebih pengen komplit lagi ya datang aja, silahkan dengan tangan terbuka. Bapak Dr. Himawan akan bersedia untuk melayani konsultasi kawan Rasika. Ya kawan Rasika, demikian tadi ngobrol bersama Bapak Dr. Himawan bersama Rumah Sakit Dr. Haji Ahmad Zaki Junet di Bincang Sehat, dan nanti kita lanjutin lagi tetap di ngobrol asik di Rasika.